Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Jampong Jago. Kembali lagi di konten menguak sebuah prank. Dan video yang kemarin gua pernah yang malam minggu horor yang sebelumnya juga gua pernah bilang kalau dulu kita pernah ngeprank tiga desa dan sekarang kita berdua sudah ada desa, Pak. berapa? Brimob itu, Pak. Empat. Brimob desa, Brimob Pak. Pak, ya. Desa, Pak. Itu pustik, Pak. Ya. Jadi kali ini kita akan bercerita tentang pada zaman dahulu kita prank tiga orang sebelum prank-prank di per-YouTubean ada. Dan sebelum YouTube ada, Pak. Iya, Pak. Karena tahun 2006, Pak. 2006, 2007, Pak. Ada mungkin kita nggak punya HP mungkin gitu, Pak, ya. Iya, nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak, ya. Jadi kita awali dulu dengan sebuah perjalanan. Pada zaman dulu kita sering banget mencari burung, Pak, ya. Mencari burung ke hutan, dan sering banget kita mencari burung, dan setelah mendapatkan burung kadang juga sering mati gitu. Ujung-ujungnya mati. Makanya orang tua kita nggak suka, Pak, ya. Nggak suka. Dan dulu gimana, Pak? Yang pertama katanya sering dihantui ular apa gimana itu, Pak, dulu, Pak? Oh, itu, Pak, ya. Kan ada kata orang dulu rumah doreng, Pak. Oh iya, rumah doreng. Bukan rumah, Pak, ya. Seperti gedung apa, Pak? Buat pelatihan, Pak. Iya, buat pelatihan. Buat Iya. pelatihan Brimob. Itu kan apa? Seram gitu, Pak. Apa namanya itu? Mistis. Iya, serem Ya, banget mistis, kalau ya. memang. Saya cari semut itu, Pak, telurnya semut apa namanya? Oh, ini Cari makanan burung intinya, Pak, ya. Iya. Cari makanannya burung. semut keranggang. Waktu itu saya lupa, ya nggak lupa namanya zaman dulu ya. Walaupun hari Jumat ya, tetap saya ke hutan sendirian. Sendirian apa berdua, Pak? Dulu kita nggak berdua, Pak. Maksudnya ente cari teman sendiri. Dulu kan gua sekolah, Pak, waktu kelas 6 dulu. Oh iya, Pak, ya. Dirimu sama ini, Pak, sama Grandong, Saipul itu. Iya. Iya. Kemungkinan itu sendiri, Pak, ya. Kok sendiri? Enggak. Iya. Oh, posisi tempatnya sendiri. Sendiri. Berangkatnya bersama. Ya, sendiri terus sama Bapak Misbah kalau nggak salah ya. Tapi waktu itu saya sendiri di daerah rumah doreng itu. Nah, di situ saya melihat ada gerakan di rumput ya. Saya diam apa itu ya? Ternyata itu ada ular besar, Pak, ya. Besarnya itu seperti cagak listrik ya. Sampai rumput-rumput itu loh apa kebongkar ya, iya. Pak, ya. Sampai tidur terbelah gitu ya. Iya, terbelah. Lewat di depan saya. Lewat di depan saya. Terus ular itu terdiam sejenak melihat ke saya. Tapi saya nggak apa-apain. Terus langsung jalan. Besar tapi pendek, Pak. Besar tapi pendek. Mungkin penunggunya, Pak, ya. Kemungkinan. Dan akhirnya agak kekuningan, Pak, ya. Agak hitam kekuningan. Terus ke arah barat. Itu ada
kan ada kambing-kambing, ada orang Iya, Apa? iya, mengembala. mengembala itu Pak ya, ke sana. Saya pikir mungkin ular itu mau makan kambing. Saya ke sana, kok kambing nggak ada yang lari. Nggak ada ternyata. Iya, nggak ada, jejaknya pun nggak ada. Terus saya tanya sama si pengembala tersebut, katanya nggak ada apa-apa, nggak melihat apa-apa. Malah dia bilang jangan ke situ, di situ banyak setan katanya. Jadi saya cerita ke tetangga Pak, namanya Mak Misna. Iya. Oh Pak, dulu itu di situ apa di ini? Katanya di ular-ular hitam. Oh berarti di situ Pak ya? Di situ Pak. Oh. Dari situ Pak. Kiranya Pokoknya ini. dari situ Pak. Iya. Nah terus ya saya cerita sama Mak Misna, didengar ternyata. Iya. Tetangga gitu. Tetangga ya. Iya. Didengar ternyata sama orang tua Pak ya. Didengar orang tua. Jadi besoknya saya dibilang sama orang tua, Dikasih tahu di ya. Intinya pokoknya nggak boleh lagi memelihara burung, apalagi pergi ke hutan. Kalau nangis sampai itu Pak, nangis sih Pak. iya Pak, Orang saya, dulu Pak, ya. kan kesayangan. Kalau sampai burung ini sampai sore masih ada, saya lepas semua itu Pak. Saya banting itunya Ya. rumahnya itu ya. Banting sangkarnya ya. Iya sangkar. Dengan burung. Kalau nggak salah ada kamu Pak ya Ada Pak. yang bilang gitu Pak. Semua Pak ngumpul. Kalau kakek dulu kalau udah marah kan kayak ini Pak, kayak film India itu. Tuhan takut. Tuhan takut. Jadi setelah itu besok paginya saya kepikiran. Iya. Ya Bukan kepikiran. besok paginya Pak. Memang pas pagi itu Pak Ya. iya, Pak. Pokoknya jam 6 itu Pak. Iya. Jam subuh pokoknya. Terus sampean tanya kan, Man sini Man kan gitu. Iya. Ya kan kalau begitu Man sini Man. Ente nggak mau ikut nggak nanti? Apain? Pergi gitu. Ingat gua Pak. Iya. Pergi gitu. Ya. Kalau dulu kan minggat gitu. Minggat kemana gitu kan dia bilang gitu. Udah nanti saya sudah ada tempat. Minggat udah ada tempat. Dan pada akhirnya ya tapi gua mau sekolah dulu kan gitu Pak ya. Akhirnya gua sekolah dulu, paginya sekolah, nggak kepikiran Pak. Kepikirannya pas mau pulang, iya bentar lagi gua mau minggat. Aduh, Tapi itu memang punya tempat, punya rencana ya Pak. Maunya ke daerah Porong Pak. Oh, iya Pak. Mau itu, Pak, ya. daerah paspor gitu Pak. Maunya. tapi ngapain di situ bener gini Pak? Namanya kan minggat. Pak. Iya, minggat. Terus akhirnya pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, gue ingat, gue dulu pakai kalau nggak salah pakai celana gini Pak ya, globor gini Pak. Iya Pak. Globor gini, kayak olahraga gitu Pak ya. Ditanya ditanya nenek mau kemana, bilangnya kita mau ngasih burung ke teman. Ya kan? Iya. Aling itu mau kasih burung ke temen. Dan akhirnya kita turun kan lewat sini, lewat jalan sini ya kan. Nah, ada dua jalan. Nah, jalan satunya Pak ya, terus akhirnya kita lewat pertambangan situ yang sudah nggak kepakai gitu Pak ya. Nah dulu kan ya, lewat SD, lewat ke bawah, lewat ke pertambangan situ yang nggak pakai. Akhirnya ketemu teman kita yang mau dikasih burung Pak. Kan kemarin kan? Iya, dia mau kemana tuh kan gitu. Mau kemana? mau memikat burung gitu Pak ya. Dulu bilangnya gitu, mau jempat burung kan, kita bawa burung kebetulan. Di situ kita sudah mulai, waduh bentar lagi kita akan ketahuan kalau kita arahnya ke sini gitu Pak ya. Sebelum kita ada bawa tuh. Kalau nggak salah saya burung Kuntilan. Bukan Pak. Das.
landuk semak, nanti kasih gambarnya Pak ya. Dan burung Tritut, sampean tritut. sirpu. Ya, ya. Oh, Nanti cari di Pak ya. Tritut. Ini gambarnya Pak ya. Iya, ini gambarnya. Ini gambarnya belakang. Ini hijau ini. Ya. Jadi setelah kejadian itu kita naik kan ke atas. Naik ke atas kita nerapeng lewat samping, takut kelihatan orang Pak ya. Iya. Takut kelihatan orang. Akhirnya kita berada di namanya itu Kosek Bawah. Waktu Kosek Bawah, tempat pendidikan Brimob di bawah. Tapi kondisinya itu di pinggir Pak, pinggiran Pak ya. Iya. Di hutan-hutan gitu, di hutan-hutan. Dan yang paling gua ingat itu dulu waktu sore, menjelang sore, ini paman ini tanya, itu kan jalannya sore Pak, jam 12 siang kan ya, kita dari rumah. Jam 12 siang. Sebelum itu sarapan dulu Pak ya. Oh iya Sebelum sarapan. berangkat, Pak. Iya sarapan biar kita lapar. Ada kisah Pak. Akhirnya Jangan sih sarapan. sekalian nggak bontot dulu Pak ya. Kok nggak bontot juga dulu ya. Akhirnya kita yang paling gua ingat itu tuh sore paman ini bilang, lu lapar nggak gitu? Iya dong lapar. Ntar aku kesini balik-baliknya bawa kacang orang. Mau nangis saya. Iya Pak. Bawa. Saya ini Pak ceritanya Pak. Saya bingung Pak. Adik saya lapar. Mau dikasih makan apa? Ini saya. Jika aku menjadi. Terus saya mau mencuri apa kacang punya orang. Ya bukan saya kenyang. Tapi Ini nangis Pak. Iya. Gua nunggu di situ sih lama, terus akhirnya gua ini paman yang datang. gua bilang ada tetangga yang lewat main sepak bola. Kan itu Pak ya? Iya. Saya dulu Pak ya. Iya. Ada yang lewat sini barusan. Ketahuan nggak? Enggak ketahuan. Gitu. Terus nunggu, kan kelihatan Pak ya jaraknya Pak ya. Di sana main bola, di sini kita ngeliat-ngeliat, terus akhirnya selesai. Kita udah ini Pak ya, kan deket jalan kecil buat motor Pak ya. Iya. Dan sebelah utara itu ada perumahan Komplek Pak. bukan maksudnya perumahan Bapak Brimob Iya. tapi yang serem gitu, nggak pakai ya, serem. Dan lewat mau lewat kita ke samping apa itu got Pak ya, got besar itu loh. Iya. Kan kita sembunyi di situ Pak. Iya. Gua di situ merinding Pak. Di situ merinding. Kan waktu itu maghrib Pak. Iya. Di situ gua merinding. Dulu kan gua nggak memikir hantu Pak ya. Iya. Nah, maksudnya nggak mikir terlalu dalam lah. Dan di situ gua merinding Pak. Ketika kita bersembunyi, terus akhirnya selesai bersembunyi. Malam pun tiba. Belum habis. Maghrib Pak. Sudah maghrib ya? Sudah Pak. Yang banyak nyamuk. Iya, sudah maghrib itu udah gelap gulita itu Pak. Iya. Udah gelap, jarak dari perumahan itu jauh, agak jauh. Jadi kelihatan lampunya doang. Terus banyak nyamuk. Kebetulan gua bawa uang 500 perak dan paman gua bawa berapa? Gak bawa apa-apa. Gak bawa apa-apa dan mau bilang, lu tunggu sini, gua mau beli obat nyamuk. Bro, di hutan mau pakai obat nyamuk. Berapa menit udah habis. Kalau di dalam kamar gak ada angin, ya kan? Kebakaran nanti yang ada Pak. Bisa gosong kita Pak. Dan akhirnya gua untungnya gini Pak, untungnya gua nggak mau kan itu, gua nggak mau. Udah jangan kan gitu. Terus 500 perak dulu banyak Pak ya. Iya. Terus kalau kamu yang nggak mau, udah kamu yang beli. Akhirnya kita kan nggak mau Pak ya. Iya. Terus lama, saking banyaknya nyamuk, terus ada tikus yang naik. Gua ingat Pak, tikus naik pohon.
Kan kita ada di bawah pohon posisinya Iya. Pak ya. Dan ada apa tempat tiduran gitu Pak. Ya, tempatnya pengembala itu Pak ya. Tempat itu mungkin. Akhirnya kita pindah Pak ya. Pindah. Dan pas itu kamu nggak salah, kamu melihat sesuatu katanya Pak. Kamu kan bilang, kok saya melihat orang naik Tikus Pak itu Pak. tikus ya orang. Iya maksudnya itu Pak, tikus Pak. Iya. Ada tikus naik. Itu saya sudah merinding Pak. Masa? Iya Pak. Akhirnya kita pindah. Pindah. Makanya Akhirnya saya mau pindah kita jalan. Kita jalan. Kita merasakan merinding kita berdua Pak ya. Kalau nggak salah kaki kita nggak bisa bergerak Pak. Masa Pak? Kaki saya ya, ini jujur Pak ya. Berat. Kaki saya berat kayak ditarik gitu loh Pak. Oh. Kamu nggak merasakan? Menurut saya gua merinding Pak. Sampai sekarang gua merinding kalau cerita. Kamu juga merinding Pak. Merinding kalau lewat Pak. Iya. Tapi Di bawah berani enggak Pak? Iya. kasih itu Pak ya. Berani ya. Iya. Udah jangan noleh kan bilang gitu Pak ya. Iya. Udah jangan noleh kan gitu. Dan kerasa. Tapi kerasa gua di samping kanan Pak, sebelah timur. Iya. Rasanya di situ Pak. Tapi di situ kan juga serem. Iya. Walaupun kita sudah nyampe perumahan mana apa sih namanya itu Pak? Rumah nggak tribin itu Pak. Masuk perumahan itu Pak. Perumahan. Ya enggak belum masuk Oh, tribun. belum. Belum masuk tribun. Kita masuk perumahan itu kita masih berinding. Itu kan katanya serem. Iya. Bapak-bapak perumahan bapak-bapak atau apa gitu. Terus akhirnya kita muter. Akhirnya pindah ke tribun Pak ya. Iya. Pindah ke tribun. Itu kita lewat mana Pak? Lewat mana Pak dulu Pak? Ya itu Pak, jalan motor itu Pak, jalan setapak itu Pak. Ada Pak dari Iya. sebelah barat Pak. Iya. Beratnya tribun. Iya, maksudnya apakah lewat rumah sakit enggak kan? Enggak Pak. Enggak ada ya. Jalan setapak Pak, jalan apa di hutan itu ada Pak. Jalan setapak untuk menuju lapangan itu ada Pak. Tapi kan kita lewat perumahan dulu ya. Iya. Melewati perumahan kan muter lewat pohon beringin kan pastinya Pak. Ada orang tua pakai kacamata. Iya. Lewat situ kita lewat jalan Pak ya. Enggak lewat utara Pak. Tapi enggak utara Lewat Pak. selatan. Selatan Pak. Selatannya. Enggak lewat selatan, lewat utara. Iya. Ini lewat utara. Kan kita ke arah utara. Iya. Terus ke barat ya kan, terus melewati belakangnya ini tadi kan, ke sini ya kan, ada pohon beringin. Gua masih ingat nyampe pohon beringin, gua lupa lewat mana itu kita masuk ke tribun. Iya kemungkinan Pak. Kalau seingat saya ini Pak ya, ini ke arah utara, terus timur, ya selatan, terus langsung ke timur, lapangan, langsung tribun. Kalau nggak salah, kalau saya ingat. Utaranya perumahan berarti Pak ya, sebelah utaranya perumahan ada jalan setapak. Ya kemungkinan. Iya. Lupa Pak. Sudah lama kan Pak. Iya sudah. Dan akhirnya kita itu sudah ada di posisi di tribun, kita tidur di tempat kayak pentas gitu Pak ya. Tempat Tempat penonton sepak bola itu Pak. Bukan Pak. Itu Oh, iya. sepak bola Pak. Itu kan. Tapi kan Nggak seperti itu, beri, Pak. Pak. Iya. Tribun Pak. Akhirnya kita enggak pakai kan ada Pak. Itu kan sebelum ada tempat duduk kan ada kayak ada kafe. Iya. Itu kita kan duduk di situ iya. kan, Iya. di pojokan di situ. Terus dia bilang gini, dengar nanti ada orang yang ngomong tentang kita sambil denger. Nggak ada Pak itu Pak gua denger. Iya. Kan gua itu nangis saya Pak, nangis. Yang gua inget itu mbok, nenek Pak. Yang gua inget itu nenek. Sambil nangis ya kan. Akhirnya sedikit nggak ada ya sampai isya, nggak ada terdengar suara
kalau kita panggilan hilang atau apa ini nggak ada. Ini sudah memprediksi kalau ada yang bilang, kalau ada yang hilang-hilang seperti itu. Ini kita tidur, tak lama kemudian ada kucing mau makan burung. Mama, kucing mau dimakan burung. Bukan oleh, ini sudah ada di atas, kucingnya ditenggor, jatuh. Nggak tahu itu benar. Kucingnya mati atau gimana betul? Ini kasihan jatuh dari tribun itu, Pak. Enggak, masih itu, Pak. Kucing putih itu, Pak. Putih itu, belang hitam. Jatuh itu, Pak. Iya, Pak. Oh, Tinggi dulu, Pak. iya. Enggak, masih itu, Pak. Nggak lihat lagi. Dan akhirnya nggak lama kemudian ada yang tidur. Ini mungkin tidur entah tidak. Enggak, Pak. Saya enggak tidur sama sekali, Pak. Terus akhirnya bangunin gua, Mama ada orang pakai motor. Datanglah Ladusing. Bapak Acung Kardi menjemput kita pakai motor Mega Pro. Apa? GL. Ya. Saya ingat, Pak. Dari motor. Laki-laki dulu. Ya, GL Pro. ya kemungkinan. Ya, masih ingat ya. Terus akhirnya Motor dinas itu, Pak. Kemudian ya, Pak ya. GL Pro. Iya. Oh Iya iya. GL Pak kalau nggak salah dulu. Terus akhirnya kita di prank juga. Man, ayo pulang. Itu ada orang nunggu kalian. 3 desa banyak banget. Gitu Pak, beneran gua masih ingat Pak. Banyak banget. Ayolah kalau mau pulang, ayolah kalau mau tahu ikut. Gitu Pak ya. Iya. Bilang gitu Pak. Iya. Kita kan penasaran Pak. Akhirnya kita ikut gimana kan gitu ya, bertanya gitu. Udah ayo pulang, banyak banget orang di rumah gitu Pak ya. 3 desa nyariin kamu, 4 kalau nggak salah dia bilang, 4 desa nyariin kamu, nyariin kalian gitu Pak. Akhirnya udah kita pulang, gua juga alhamdulillah lega. Di situ gua lega Pak, itu beneran, karena gua nggak niat gitu loh. Gua lega. Akhirnya gua pakai dibonceng sampai itu dulu serem Mbak ya. Iya, Pak. Iya serem banget. Jalan di Pusdik Brimo itu serem banget Pak. Kita sampai pertengahan Pak. Sampai pertengahan ada orang-orang ya pakai obor, terus bawa ini ya kan, bawa gedeng. Neng gitu Pak ya. Sama apa ya? Apa? Buat ini apa? Enggak bingung apa. Linggis. Ya kan linggis kan? Iya. Ya jadi gini. Ting. Enggak tahu dulu Pak. Itu mitos zaman dulu. Itu Pak. zaman Kalau dulu. orang hilang di bawah setan itu dicari Sering ya, gini Pak, ya. Pak ya. Jadi ini adalah saksi. Oh jangan gitu Pak, panggil utang Pak. Oh iya Pak. Lupa Pak. Dan akhirnya teman-teman yang mencari kita di klakson sama Pak Nengati, ding. Mau teman-teman gua ngelihat, ada teman-teman gua terus lari, mereka mengejar dan ada hantu katanya. Iya Pak, dulu ada hantu Pak yang nyari kita kan. Banyak yang kejadian Iya. Kata yang mencari, banyak yang kejadian dilihati hantu katanya Pak. Iya. Kita bilang hantu, jendelanya buka. Dan akhirnya kita habis setelah kita pulang, banyak banget orang ya kan. Iya. Di rumah Pak ya, kayak Monata Pak ya. Enggak. Bentar. Biar enggak serem. Enggak bisa Pak. Ditarik Pak. Ditarik sama hantu Pak. Lanjut Pak, bicara Pak. Akhirnya kita pulang. Setelah kita pulang, nyampe di rumah banyak banget, hampir 3 desa. Ya, Iya. 4 desa. Tapi Brimob juga ikut nyari Pak. Oh iya, Brimob juga cari Pak. Ikut cari. Brimob harus istirahat,
Iya. Brimob Pak, siswa Pak ya. Siswa. Masih istirahat, siswa calon Brimob Iya. itu apa ikut nyari, dengar katanya kenapa kok rame kok masuk ke daerah Pusdikun cari anak hilang Dikira demo. jadi siswa yang istirahat itu semua itu ikut nyari katanya Pak. Oh gitu Pak. Katanya ya. Nah, kalau kita ketemu Brimobnya yang ada di tengah hutan gimana Pak? Tembak. Enggak kan kita kan pakai motor itu Pak pulang. Iya pulang. Brimobnya yang udah mungkin kita diteriakin Pak ya. Iya. Sudah ketemu. Iya. Jadi banyak kejadian juga dan banyak hantu gitu Pak ya dulu. Iya. Dulu udah sampai di rumah banyak banget orang di rumah. Ada desa Krikilan, Sekantong, Kandangan, hampir 4 desa. Brimob 5. Kan Brimob. Iya. 5 kita baru datang kayak artis, kita disambut ore. Aduh, kita bercandanya keterlaluan itu. Iya. Tapi ini juga pelajaran buat para penonton ya. Siapa saja yang akan menjadi orang tua atau itu ibu atau jadi ayah ya, jangan terlalu keras untuk mendidik anak, jangan menekan anak, tapi juga jangan memanja anak. Kalau anak tertekan bakalan pikirannya, kalau nggak kuat mental bakalan seperti itu Pak ya. Iya. Bakalan pikiran Murah marah. Iya. Akhirnya ya. paneng. Iya. Karena anak kecil kan labil Pak ya. Iya. Satu terus pikirannya nggak mikir aneh-aneh, maksudnya itu nggak mikir oh mungkin orang tua ini marah karena seperti ini, enggak kan Pak ya. Iya. Mungkin kita kan punya rasa marah, sedih kan gitu Pak ya. Akhirnya setelah kejadian itu dulu kita sering nggak akur Pak ya. Iya. Sering banget gak akur, nonton TV marah-marahan, dan akhirnya sekarang kita dengan perjalanan itu kita bisa bersama. Dan juga pelajaran yang kita ambil hari ini adalah yaitu tadi buat teman-teman yang mempunyai anak, yang janganlah terlalu kasar juga, jangan terlalu menuruti permintaan anak juga, jangan, tetap dijaga, Diimbangi lah gitu Pak ya. diimbangi. Iya. Kalau zaman sekarang kan kasih handphone kasih aja ya kan. Iya. Nanti nggak tahu jadi anaknya seperti apa. Iya lah. Ya kan, ntar kalau anaknya burem atau apa, anak yang disalahkan gitu. Jadi repot juga gitu loh. Jangan itu Pak, yang penting jangan mentalnya itu. Iya, berilah mereka juga semangat. Iya. Gitu. Jangan dikucilkan, jangan disama-samakan dengan anak orang, kan juga gitu Pak ya. Iya kan? Iya. Sering, itu loh anak itu diem, itu loh anak itu dapat ini, itu loh bukan bandingan gitu loh. Ya itu usaha orang tua juga kan. Anak bodoh tergantung dari orang tuanya, kan gitu Pak ya. Iya, Pak. Anak nakal tergantung dari orang tuanya gitu. Kalau orang tuanya mendidik dengan benar, anak juga akan bakalan jadi benar. Kalau orang tua memberikan anak yang terbaik, anaknya bakal menjadi yang terbaik. Kalau anaknya dikasih sembarangan, ya anaknya bakal jadi sembarangan gitu. Walaupun ada kata-kata senakal-nakalnya anak, itu pasti ada banyak. Emangnya mau anak kita nanti akan menjadi nakal? Maksudnya nakal itu liar, Iya. bukan nakal mainan anak, bukan. Nakalnya kok sampai jadi yang pakai nggak bisa diucapkan gitu loh Pak. Maksudnya seperti itu. Kalau nakal biasa ya kita kayak kita dulu sering bawa ini burung Pak ya. Iya. Ini memelihara burung. Sering memelihara burung. Tapi ujung-ujungnya setelah kejadian itu Pak, burung kita mati semua Pak. Itu menjadi pertanyaan, apakah itu dibunuh? Enggak lah. Apakah karena masuk angin?
karena emang mati banget. Lu enggak, maksudnya kan posisi burunya pas pakai motor kan kebuka Pak. Iya. Karena kena angin itu Pak. Gua ngelihat lo itu Pak. Stres itu. Iya mungkin mungkin masuk angin atau mungkin lupa kita ngerok nyampe rumah. Sampai rumah kita lupa nggak ngerok, akhirnya meninggal paginya, mati dua-duanya Pak. Iya. Padahal burung kesayangan kita Pak ya. Iya. Mungkin kakek berdoa, Jadi ambillah. ya itu Pak ya, kesayangan anak tapi mau dibuang. Contohnya kalau anak punya boneka mau dibuang. Nah, contohnya seperti itu. Jadi mentalnya anak itu kan. Iya, karena kan kita jadi apa yang kita disayangi iya, anak itu jangan apa? Benar kalau gini Pak. Kalau kita mau ngelarang itu ada alasannya. Iya. Harus ada alasannya dan alasannya harus tepat. Iya. Kalau kita melarang hanya melarang dan pada ujung-ujungnya kita nggak tahu apa yang kita omongin, maksudnya kita nggak tahu apa yang kita larang itu akan berbahaya untuk anak kita, terjadinya hal seperti itu Pak. Ya kalau anak sayang sama HP harus ada gantinya berarti Pak ya. Oh kita kasih contoh kayak kan anak sayang sama HP. Ya, kalau anak masih kecil kan nggak ngerti Pak. Tapi kalau masih sudah SD atau sudah SD lah, Iya. kita sudah mengerti takut ya kan. Iya. Kan ada yang dicontohkan dikasih hitam-hitam ya kan. Iya. Dikasih hitam terus dikasih foto matanya Intinya merah main HP. intinya jangan dibuang lah, intinya jangan jangan dibuang. dilarang. Tapi atau digantikan dengan yang lain. dengan yang lain. Dan Dialihkan. kalau mau melarang kasih penjelasan yang jelas gitu loh. Kasih apa ya? Kasih alasan yang tepat gitu. Kalau memang hobinya seperti ini, misalnya kan main HP, mau ngelarang main HP, kasihlah mainan yang lain. Terus kalau misalkan masih HP itu masih tetap dipakai Pak ya. Kalau anak yang sudah mengerti takut, ya bisa kasih takut seperti ketakutan karena takut mata merah atau luka gitu. Iya. Kan seperti itu. Oh, nak, lihat nak, itu ada alasannya. Itu akhirnya. Iya. Itu. Udah Pak ya. Udah sampai situ kita ngeprank 4 desa dan teman-teman. Terima kasih sudah mencari saya dan Paman. Ya, saya juga terima kasih sudah peduli Pak ya. Sudah peduli. Oke, dan juga dengan dari Bapak Sukardi jempol sudah menipu kami mau pulang. Oke, terima kasih. Gua aja Jampur, thanks. Bapak Pak Mustahil. Mustahil. Oke.